Selamat malam. Aku akan memberikan informasi mengenai keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus atau COVID-19 pada tanggal 15 Juni 2020. Nah, ini sangat menarik banget ya. Memang virus corona belum bisa dianggap remeh oleh semua orang. Kita harus berhati-hati di dalam mengantisipasi penyebaran virus corona tersebut, makanya diputuskannya dari keempat kementerian tersebut. Nah, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi atau COVID-19, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas yang utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi memang saat ini kita nggak boleh menyepelekan adanya keselamatan dan kesehatan untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk guru, untuk murid-murid, ya kan, dan juga semua komunitas dari pendidik atau peserta didik tersebut. Agendanya apa? Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu agendanya untuk saat ini yang diprioritaskan adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tidak lupa juga pendidikan tinggi, pesantren, dan pendidikan keagamaan akan dijalankan oleh tersebut oleh Kementerian Kemenek, Kementerian Agama. Oke, lanjut. Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini yang tadi digarisbawahi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021 ini meliputi adalah satu tahun ajaran 2020 sampai 2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Ini tetap ya, tidak ada perubahan. Terus kemudian pembelajaran di zona kuning, ya kan, oranye dan merah. Jadi ada tahap-tahapannya. Pembelajaran di zona kuning, yaitu oranye dan merah. Untuk daerah yang berada dalam zona kuning, oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan manapun. Jadi memang karena masih berbahaya ya. Itu kira-kira dalam 429 kabupaten kota. Sumber dari COVID-19 go.id per 15 Juni 2020. Sementara 6%-nya di zona hijau dalam 85 kabupaten kota. Jadi yang di Indonesia ini memang masih kebanyakan merah, orange, kuning, ya kan. Sementara yang hijau teramat sedikit itu. Oke, kita harus bisa mawas diri ya. Jadi memang
tetap dimulai, tetapi dilarang untuk tatap muka. Jadi mungkin ya masih streaming ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Proses pengambil keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik, yaitu tetap belajar di rumah, yaitu zona merah, zona orange, dan zona kuning. Sementara zona hijau 6%-nya ya, kabupaten dan kota zona hijau ya. Untuk zona hijau dari kabupaten kota dalam zona hijau memberi izin ya, Pemda, Kanwil Kantor Kemenak memberi izin, satuan pendidikan penuh semua daftar periksa siap pembelajaran tatap muka. Orang tua juga harus setuju. Jadi yang menyetujui zona hijau itu peserta didik mulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap, itu yang menyetujui harus kabupaten kota yang berzona hijau. Pemda atau Kanwil Kantor Kemenak memberi izin. Terus kemudian satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa siap pembelajaran tatap muka. Jadi ada semacam apa ya? Semacam izin lah, permission lah. Kemudian orang tua juga harus setuju untuk pembelajaran tatap muka. Kalau orang tuanya juga nggak setuju, walaupun itu zona hijau juga nggak akan jalan. Jadi kalau tidak semuanya ini tidak, kabupaten kota tidak, ya kan, Pemda, Kanwil Kantor Kemenak tidak memberi izin juga, tidak setuju, satuan pendidikan dipenuhi semua daftar periksa siap pembelajaran namun juga tidak terpenuhi, ya kan, satuan pendidikan tidak terpenuhi, daftar periksa tidak ada. Terus kemudian juga orang tua juga tidak menyetujui pembelajaran tatap muka, maka peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Nah, itulah ketentuannya seperti kayak gitu ya. Jadi proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik harus semuanya setuju. Tanpa itu juga nggak bisa. Oke. Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau. Nah, ini juga bertahap ya. Bulan pertama nih, SMA, SMK, MA, MAK itu 1%, dan SMP, MTS itu 1,2%. Total ada 2,2% ya. Kemudian pada bulan ketiga SD, MI 2,9 dan SLB 0,01. Total ada 2,9%. Sementara bulan keempat tidak, kemudian bulan kelima PAUD. Nah, itu tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona itu bulan kelima PAUD, TK, TKLB dan non formal 0,7. Jadi sekian ya. Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol ya. Jadi bulan pertama tadi SMA, coba di bulan pertama nih ya, bulan Juli toh, bulan pertama ya kan, SMK, SMA, MA, MAK, SMA, TK, SMA, AK, paket C, SMP, MTS, paket B. Tahap kedua dilaksanakan 2 bulan setelah tahap pertama ya. Itu tadi diagram ini mensyaratkan bulan kedua blank, tapi setelah bulan pertama 2 bulan itu baru bisa ya, seperti ini ya. Oke ya. Oke, seperti ini. Kemudian tahap ketiga dilaksanakan 2 bulan setelah tahap kedua PAUD formal TK ya.
RA, TKLB, dan non formal. Begitu ada penambahan kasus, level resiko daerah naik, satuan pendidikan wajib tutup kembali itu. Luar biasa ya kayak gini ya. Ya memang sekarang ini memang untuk hal-hal yang menyangkut COVID ini memang kita harus paham ya. Jadi memang ya kita kasihan juga sama anak-anak kita ya. Ya, makanya harus diajari yang kreatif di rumah seperti itu. Kemudian juga ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau. Nah, ini yang berasrama nih. Ya, sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi 2 bulan pertama. Jadi dilarang membuka asrama coba. Dan pembelajaran tatap muka. Jadi nggak bisa pesantren-pesantren mungkin ya. Juga akan sulit ya untuk itu. Kemudian asrama pembelajaran tatap muka dilakukan bertahap pada masa kebiasaan baru. Dengan contoh sebagai berikut. Kurang dari 100 peserta didik kapasitas asrama ya misalnya 2 bulan pertama tidak diperbolehkan. Masa kebiasaan baru bulan pertama 50%. Ya, masa transisi itu 2 bulan pertama kan tidak diperbolehkan. Tapi bulan pertama itu 50%, bulan kedua baru 100%. Kalau di atas 100 peserta didiknya tidak diperbolehkan, ya kan? Ya, 2 bulan pertama itu masa kebiasaan baru, ya kan? Itu bulan pertama 25%, bulan kedua 50%, bulan ketiga 75%, bulan keempat 100%. Ya memang kalau dalam hitung-hitungan seperti ini memang akan sulit dan menyita banyak waktu ya, termasuk peserta didik ya. Dan juga guru-guru. Ini juga ya merepotkan gimana ya caranya supaya persentase ini kan juga tidak bisa dikontrol ya. Ini harus bagaimana menyikapinya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Jadi kita itu apa ya, dengan adanya virus corona ini semua berubah semua ya, ketentuan ya. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih coba. Banyak sekali juga toilet pada nggak bersih itu di beberapa sekolah-sekolah. Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dan cairan pembersih tangan, hand sanitizer dan desinfektan. Nah, ini harus selalu ada ya. Toilet bersih itu udah bukan lagi ya, bukan saat Covid aja ya. Memang harusnya bersih dan cuci tangan tuh tetap harus ada ya. Nah, cuma sabunnya tuh kadang-kadang nggak ada itu. Nah, ini mungkin kita harus menyikapi dengan bijaksana ya hal-hal seperti ini. Nah, kemudian mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Jadi ada link ya, kalau bisa ada link ya. Kesiapan satuan pendidikan itu sesuai protokol Kemenkes. Jadi dekat dengan puskesmas, klinik. Kalau jauh misalnya kayak gitu belum nggak bisa mengakses kan berarti nggak masuk dong kayak gini ya. Nah, terus kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas rungu, ya kan. Nah, ini masker kain ini. Masker kain juga jangan sembarangan masker kain ya. Ya. Kadang masker kain juga harus ada cuci dulu ya sebelum dipakai. Kecuali kalau ada masker kain yang sudah ada tandanya ready to use seperti itu ya.
itu mungkin bisa langsung dipakai ya. Tapi kalau belum ya harus dicuci, soalnya Anda juga harus tahu bahwa kita juga nggak ngerti, kecuali kalau penjualnya menjamin bahwa maskernya itu bersih ya. Tapi kebanyakan sih yang di jalan-jalan itu belum siap untuk digunakan ya. Jadi percuma kalau Anda beli di jalan-jalan seperti itu, walaupun diplastiki tapi ya harus hati-hati ya. Mungkin cara jahitnya dan segala macam belum ada apa namanya tanda ready to use atau siap digunakan. Saya rasa juga Anda harus berhati-hati. Jadi malah eh, apa namanya ya ininya kita waspadalah seperti itu ya. Kita nggak bisa mau ngomong apa-apa lagi. Terus memiliki termogan pengukur suhu tubuh tembak ya. Ini sekarang wajib di setiap tempat ya. Di setiap tempat itu wajib. Dan Anda kalau beli termogan itu yang ada garansinya ya. Jadi jangan asal beli termogan, asal murah ya. Kalau ada asal murah dan tidak ada garansinya, tidak ada izin edarnya dari Kemenkes, jangan beli ya. Ya mungkin indikator suhunya berbeda ya dengan yang sudah teruji atau sudah ada izin edarnya ya. Tolong Anda harus memilih, walaupun mungkin saat ini lebih mahal nggak apa-apa ya. Ya kan lebih baik itu yang Anda pilih daripada terus terang aja ya banyak toh termogan-termogan yang tidak ada izinnya. Pernah juga temen juga baru dipakai beberapa kali rusak, terus kemudian dia mau servisnya nggak ada yang mau terima ya, seperti itulah ya. Jadi memang harus yang ada garansinya ya, minimal 2 tahun lah garansi itu ya. Terus kemudian peserta warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan memiliki kondisi medis penyerta komorbidity yang tidak terkontrol ya kan. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak ya. Terus kemudian memiliki riwayat perjalanan zona kuning, orange, dan merah. Nah, itu. Atau riwayat kontak dengan terkonfirmasi positif dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, itu apa namanya pemetaan warga satuan pendidikan ya. Terus yang keenam, membuat kesepakatan bersama atau komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan ya. Ya, kesepakatan juga harus menerapkan protokol kesehatan. Satuan pendidikan mulai melakukan kesiapan walaupun daerahnya belum pada zona hijau, berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau Kanwil atau Kemenek ya, supaya satuan pendidikan siap ya menghadapi zona yang apa ya, yang hijau tadi. Tapi tetap jadi jangan juga terus zona hijau terus kita mencepelekkan aja ya, jangan. Oke, berikutnya. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. Ya toh, sepertiga. Apa itu maksudnya fase sepertiga itu? Ya toh, tetap belajar dari rumah nih, zona hijau nih. Yang ini yang zona hijau nih. Ya, yang bisa tidak harus belajar di rumah. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan melaksanakan secara bertahap diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman dilanjutkan ke masa kebiasaan baru. Jadi pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan secara bertahap ya, tidak serentak ya. Ya. Perihal misalnya waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan, yaitu masa transisi 2 bulan pertama.
SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS paling cepat Juli 2020. Tapi terus kemudian masuk ke masa kebiasaan baru yaitu SMK, SMA, MA, MAK, SMP paling cepat September 2020. Ya. Terus SD paling cepat September 2020. Masa transisinya ya kan. SD paling cepat November. Jadi mundur ya. Satu bulan. PAUD paling cepat November. Kalau kebiasaan baru paling cepat Januari. Terus kondisi kelas. Kemudian pendidikan dasar dan menengah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik. Kelas standar ya. SLB jarak minimal 1,5 dan makanya 5 peserta didik ya toh. Itu standarnya 5 sampai 8 peserta. Terus PAUD juga 3 meter dan maksimal 5 peserta. Kebiasaan baru peserta didik menengah jarak minimal 1,5 meter, maksimal 18 peserta di SLB minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik. PAUD jaga jarak 3 meter dan maksimal 5 peserta ya. Kemudian jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar shift ya, ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Kalau masa kebiasaan baru, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem penggiliran rombongan belajar ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhannya. Oke. Berikutnya belajar tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. Ya, tadi melalui 2 fase. Ini 2/3-nya yaitu belajar tatap muka dilakukan pendidikan memenuhi kesiapan secara bertahap. Dengan transisi 2 bulan jika aman lanjutkan kebiasaan baru. Perilaku wajib. Nih. Perilaku wajib itu menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya ada tisunya. Nah, makanya ini Anda semua tolong cari yang ada tempat kantong tisunya ya. Dan seperti saya bilang tadi, itu cari yang sudah ready to use ya. Bagusnya itu yang ada kain drillnya ya, karena daya serapnya lebih bagus, lebih bisa partikel-partikel atau debu-debu nggak bisa masuk ya. Cukup rapat tapi juga sirkulasi dari udara kita kan menghirup lewat hidung, mengeluarkan lewat mulut, tapi tidak ada bau karena sudah tersaring. Biasanya sih kita ada yang kombinasi batik sama drill atau drill dengan drill, mungkin ada sedikit motif atau mungkin bordiran tertentu. Nah ini monggo istilahnya Anda yang memutuskan ya. Cuci tangan pakai sabun dan sanitizer minimal jarak 1,5 meter, tidak mengkontak fisik. Jadi walaupun sudah menggunakan masker, kita juga jangan sama teman-teman ya salam-salaman atau gimana lah, seperti kebiasaan lama ya. Kemudian masa kebiasaan baru menggunakan masker nomor 3 lapis, di dalam ada tisu, bisa diganti 4 jam ya. Selama 4 jam cuci tangan pakai sabun, begitu juga hampir sama. Kondisi medis warga sekolah ya.
sehat, dan jika mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol jika tidak menggejala COVID, terutama pada orang yang serumah, warga satuan pendidikan. Oke, sehat dan jika menghidap komorbid dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dan warga satuan pendidikan. Oke. Ya, kemudian pembelajaran tatap muka zona hijau dilakukan mulai 2 fase, yaitu yang ketiga yaitu pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman dilanjutkan dengan kebiasaan baru yaitu kantin. Ini benar-benar tidak diperbolehkan. Boleh beroperasi pada kebiasaan baru dengan jaga protokol kesehatan. Nah, ini kegiatan olahraga tidak dibolehkan. Terus diperbolehkan kebiasaan baru dibolehkan kecuali dengan adanya penggunaan alat fasilitas yang dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu tertentu. Nah, itu yang singkat tidak memungkinkan penerapan jarak 1,5 meter, misalnya senam lantai dan basket. Tidak diperbolehkan adanya kegiatan selain KBM ya. Contoh yang tidak diperbolehkan orang tua nunggu sekolah, siswa di sekolah, istirahat di luar sekolah, pertemuan orang tua murid, pengenalan lingkungan sekolah dan sebagainya. Nggak perlu itu sekarang ya. Jadi diperbolehkan dengan tetap jaga protokol kesehatan. Jadi semuanya itu diperbolehkan tapi tetap harus dijaga protokol kesehatannya. Oke, BOS atau di masa kedaruratan COVID dapat digunakan mendukung kesiapan satuan pendidikan. Pengenaan alokasi terkait COVID sebelumnya di masa kedaruratan COVID, Kemendikbud dapat digunakan pembelian pulsa pakai data atau layanan pendidikan belajar kayak gitu. Dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembersih kuman, desinfektan itu, ataupun yang pembersihan kesehatan. Kemudian sebelumnya dapat digunakan untuk membayar guru honorer NUPTK gitu. Dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer yang tercatat pada Depodik, seperti itu ya. Mendapatkan tunjangan profesi seperti itu ya. Pembayaran honorer paling banyak 5%, karena pembayaran honorer dilonggarkan tanpa batas. Oke, luar biasa. Sip. Kemudian penekanan alokasi terkait COVID ya. Kesetaraan di masa kedaruratan dapat menyiapkan satuan pendidikan di masa kedaruratan COVID. Pendidik dapat untuk membeli pulsa pakai data atau layanan pendidikan dari daring berbayar ya kan ya. Kemudian dapat digunakan pembelian cairan sabun. Jadi memang di masa kedaruratan ya, terutama kerja keras Kemendikbud ini dapat digunakan memberi transfer pendidikan, dapat digunakan untuk membayar honorer pendidikan, dan memberikan pendidikan di rumah, pembelajaran di rumahnya. Oke. Kemudian sebelumnya PAUD kegiatan minimal 50%. Sekarang kita berdasarkan persentase kategori penggunaan dilonggarkan menjadi tanpa batas ya. Oke, tanpa batas. Kemudian agenda pendidikan. Tadi ada unsur ini pendidikan tinggi agendanya. Kita coba lagi. Pola pembelajaran pendidikan tinggi ya tahun akademik 2020-2021. Tahun akademik 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Agustus. Tahun aja pendidikan 2020-2021
pada bulan September 2020. Terus metode pembelajaran. Pembelajaran di perguruan tinggi pada zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Demikian juga untuk praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring ya. Dalam masalah dalam pembelajaran perguruan tinggi semua zona wajib mendengarkan secara daring untuk mata kuliah teori, demikian juga untuk mata kuliah praktik ya toh dapat sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal mata kuliah tidak dapat dilakukan secara daring, maka tersebut diletakkan di bagian akhir semester. Nah, seperti itu. Jadi memang kita yang teori-teori tok ya. Aktivitas prioritas dengan protokol kesehatan. Pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan. Kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan oleh pembelajaran daring adalah penelitian laboratorium untuk skripsi, DS, dan disertasi. Tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, kegiatan akademik, vokal serupa. Oke. Demikianlah, terima kasih. Hal-hal yang wajib kita ketahui dari pemaparan kami. Semoga bermanfaat dan lebih maju lagi. Oke. Terima kasih semua bisa mendengarkan info dari kami. Mohon maaf mungkin kami juga ada keliru-keliru dalam memberikan penjelasan, tapi bukan hal yang menjadi suatu celaan, tapi ini adalah harapan kita bisa melewati COVID ini dengan santun, dengan penuh pembelajaran dan juga the new normal. Oke, terima kasih, selamat malam. Jangan lupa like channel kami Agung Wibowo Official ya kan, dan juga tolong dikomentari ya. Begitu juga nanti subscribe, aku mohon bisa subscribe supaya Anda bisa tahu kondisi channel kami untuk bisa kami selalu memperbarui. Ini dukungan dari kalian yang begitu sangat berharga, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya. Oke, terima kasih, selamat malam.